Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dodi Domba dari Peternakan Saung Domba. Seperti biasa kita hari ini mencoba membahas mengenai cerita lain, hal-hal yang inspiratif buat kehidupan Anda. Kalau dulu kita sudah membahas mengenai banyak hal, cerita-cerita menarik, mungkin hari ini kita lebih menarik sedikit lagi mengenai datangnya orang ketiga. Datangnya orang ketiga, saya rasa teman-teman biasa dengar ya, datangnya orang ketiga dalam hubungan, dalam kehidupan Anda, mungkin ini biasa terjadi. Oke, di samping saya sudah hadir Dan Helmi Ariwibowo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, biasa kita manggilnya Dan Helmi. Beliau adalah guru kami, sahabat kami dari Saung Domba. Banyak memberikan masukan kami dengan cara berbisnis yang baik, cara Islam yang baik, dan lain-lain. Makanya kami juga mengundang beliau untuk memberikan semangat atau inspirasi kepada teman-teman semua. Beliau ini adalah dulu pernah bekerja sebagai pimpinan Darul Quran di Bogor. Sekarang beliau memimpin Yayasan Pondok Santri Darul Multazam. Dan mungkin yang Anda belum tahu, beliau ini mempunyai sebuah website yang berjudul sahabatinspirasi.com, di mana di situ teman-teman bisa mendapatkan semua pemikiran-pemikiran beliau mengenai hidup, menjalani hidup, dan berbagai masalah yang mungkin bisa menginspirasi Anda. Itu sedikit informasi saya mengenai Dan Helmi ya. Mungkin agak sedikit keren namanya Dan Helmi biar lebih dekat ya. Dan oke, Dan kali ini kita mau ngobrol mengenai, ini kayaknya banyak banget terjadi ya. Datangnya orang ketiga. Datangnya orang ketiga, baik itu dalam berhubungan ataupun mungkin bisa berkeluarga ya. Tapi mungkin kita ngomong berhubungan aja lah. Gimana nih sebenarnya cara kita nanggep ya? Karena orang ketiga ini selalu lebih menarik dari, kalau dibilang rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput kita gitu. Bagaimana sih sebenarnya cara kita itu untuk menghadapi godaan orang ketiga yang mungkin secara misterius, mungkin lebih misterius ya dibanding yang kita orang nongol tiba-tiba nongol. Orang yang kita tahu ini udah tahu jeleknya, udah tahu ngilernya gimana, udah tahu hidupnya gimana, tiba-tiba udah tahu satu orang baru yang benar-benar exciting bagi kita gitu loh. Ya seperti kita lihat di etalase kaca ya, sebuah toko. Belum pernah kita sentuh sama sekali. Ya kita penasaran. Betul. Tapi padahal barangnya sama yang kita punya di rumah mungkin. Betul. Tapi kok itu lebih mulus ya? Barang lebih mulus ya? Oh, ada barang ya? Barang sama aja. Ya, betul. Terus kita lihat di kaca toko itu, di belakang etalase itu, warnanya lebih bagus sih, kayaknya gitu. Betul. Terus mungkin hijaunya sama tapi karena di rumah udah buluk. warna udah buluk. Tapi ternyata fungsinya sama. Betul. Fungsinya sama. Tadi ketika kita berpikir, apa gue tuker ya? Akhirnya dia memberanikan diri tuh. Dia masuk ke tokonya, dibilang sama penjaganya, terus dia beli tuh barang. Sampai di rumah dia punya dua kan? Oh iya, berlebih. Barangnya sama ya. Begitu dia sampai rumah dia beli, dia banding-bandingin. Kalau ini lebih mulus nih, lebih bagus nih, lebih fresh gitu kan. Kira yang lama dia singkirin. Yang baru dia setel. Nah, dia pakailah, digunakan. Akhirnya lama begitu lagi ya. Belut ketiganya dia lihat lagi di etalase yang lain, lebih bagus lagi nih. Yang dua itu di rumah udah buluk gitu ya, warnanya udah mulai pudar dan sebagainya. Loadingnya udah mulai lama. Dia masuk lagi ke toko itu, dia lihat lagi ke etalasenya, terus dia tanya lagi sama penjaganya, dia bawa pulang lagi tuh, dia beli. Begitu seterusnya, sampai dia lelah dan dia bosan membeli yang baru, mendapatkan yang baru dan membawa pulang yang baru ke rumah. Setelah itu dia berpikir, ternyata dia kembali lagi ke barang-barang yang lama tadi. Sama juga ya dipakainya, kegunaannya ya. Terus lama-lama buluk juga ya. Lama buluk juga ya. Tapi ternyata semua dicolok, dipakai, bisa semuanya berfungsi dengan baik. Hanya ternyata tampilannya saja. Gitu. Dan mulai dia berpikir, seandainya saya tidak membeli yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, yang satu pun masih bagus, saya bisa lebih banyak menabung daripada yang saya belanjakan itu. Terus saya lebih bisa menghemat waktu, menghabiskan kesenangan dan kesukaan saya untuk menggunakan yang baru tadi.
ternyata kalau saya masih bertahan dengan yang lama, fungsinya atau bagus, terus masih kegunaan juga manfaat, ternyata ketika saya mencoba sampai yang ketiga, keempat, kelima, saya merindukan yang pertama. Ternyata memorinya lebih bagus di sana. Terus lebih tahan lama ternyata daripada yang lama, yang baru-baru. Dan itu karena dia tergoda dan dengan pola konsumtif dan ingin mendapatkan hal yang baru. Juga ingin memuaskan nafsunya yang saat itu sedang timbul. Ya. Nah, jadi kesimpulannya orang ketiga ini datang, tadi barang ya. Yeah. Orang ketiga ini datang berkaitan dengan nafsu atau tidakkah kita. Yang pasti kalau kita normal mah nafsu ya. Betul. Ya, gitu. Ya. Kita normalnya nafsu. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua, mau atau tidakkah kita mengambil kesempatan yang diberikan oleh pihak ketiga ini? Betul. Loh, kenapa kok bahasanya diberikan oleh pihak ketiga ini? Iyalah, yang namanya orang ketiga datang mah pasti itu sebuah kesempatan yang diberikan sama dia. Peluang. Option. Kalau kita yang ngejar-ngejar dia untuk masuk ke dalam area kita, masuk ke dalam kehidupan kita, terus dia nggak mau, kan nggak jadi peluang. Betul. Tapi kalau dia yang masuk, dia yang mau berarti. Lalu kita mau apa enggak? Kesempatan menjadikan peluang. Ya, betul. Sama seperti narkoba, ya, datang nih ke kehidupan kita. Kan banyak tuh kita lihat stiker-stikernya, say no to drugs, gitu kan? Sama, say no to third party gitu. ditempel di rumah ya. Sama aja tuh, silau, bikin logo gitu, silau, katakan tiga untuk pihak ketiga. Sama, katakan tidak untuk narkoba, orang itu orang ketiga juga sama. Nah, jadi maukah kita untuk nafsu ini ditimbulkan untuk orang ketiga tadi? Nah, sekarang yang secara normal mah pasti nafsu, ya kan? Lalu ujung-ujungnya adalah benang merahnya mau atau tidak mau. Tapi kita terlalu banyak mencari alasan. Tapi kan yang di rumah udah ini pak, gitu. Kayaknya udah gak perhatiin lagi deh. Kayaknya udah hadiah bunganya cuma waktu awal dulu. Sekarang bunga bank aja udah gak ada. Iya. Kayaknya kalau dulu mah boneka mah sering penuh di toko ya. Iya, kalau perlu dibeli tuh satu toko boneka semua buat kita. Kalau dulu kalau saya pulang kerja dibukain pintu, digandeng tangannya, terus duduk dibikin minum. Sekarang boro-boro ya. Terus kalau dulu waktu masih pacaran, ya belum nikah, berhubungan, dia dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya, sampai di mana? Ya, udah sampai belum ya? Sekarang kita kehilangan, GPS nggak bisa cari di mana ya. Ini suami gue di mana? Ini suami gue di mana? Pacar gue di mana gitu? Setelah udah hubungan 2 tahun ini hilang dari layar. Dulu dia apa? Yang saya udah sampai kantor nih. Iya. Doain ya. Mudah-mudahan kita cepat nikah ya. Iya. Terus, iya amin gitu. Kalau lama-lama berhubungan, kok lama-lama garing gitu ya. Aku udah sampai kantor nih, udah ya, jangan ganggu aku dulu ya. Gitu. Aku mau konsen. Terus belum nikah. Setelah udah nikah nggak mau ngasih kabar. Lama-lama ditanya, yang udah makan belum? Jawabnya sotoy banget sih, pengen tau banget. Kepo banget sih. Kepo banget. Enggak Pak, yang udah makan belum? Halo, emang ninggalin rumah masak katanya. Baik. Akhirnya lama-kelamaan itu ditarik kesimpulan bahwa salah satunya orang ketiga hadir dan kita menerima itu karena alasan kita kebosanan. Kan? Satu, pertama bosan. Bosan itu pasti terjadi lumrah selagi kita masih punya akal. Coba kita nggak punya akal, kita nggak akan pernah bosan melakukan itu berulang-ulang. Orang yang sama, kelakuan yang sama, hari yang sama, gitu. Aktivitas yang sama. Karena kita nggak punya akal. Nah, sebenarnya orang yang kurang ingatannya bagus, orang yang bagus ya, orang gila gitu. Itu dia nggak pernah bosan. Bajunya itu aja, telanjangnya gitu-gitu doang gitu. Terus marahnya tetap sama nggak ada orang gitu. Nggak ada orang, rambutnya gitu-gitu aja, nggak pernah disisir. Dia nggak bosan. Tapi apa kita mau seperti itu? Nah, kita sudah cukup bersyukur kalau kita punya
akal. Sehingga ya, itulah kita bisa berpikir bagaimana caranya untuk mencari jawaban dari kebosanan kita. Kebosanan kepada pasangan kita atau calon pasangan kita ya. Kalau misal bosannya karena pertanyaannya itu dulu, ya bilang. Kalau kebosanannya itu karena lingkungannya itu aja, ya ngomong. Rubahlah lingkungannya. Kalau kebosanannya itu karena dia kok datar-datar aja ya kayaknya di rumah gitu, atau tiap ketemuan, tiap ngedate gitu. Ya lakukan inovasi lah. Lalu kok ngomongnya gitu-gitu mulu ya, garing banget lama-lama gitu. Dulu mah asik banget ngomong, lama-lama ngebosanin. Ya kalau dalam bosanannya dalam perkataan, ya ngomong. Kalau kebosanan dalam perilaku, ya rubah perilakunya, inovasi lah dikit. Jadi kesimpulannya, cari jawaban terhadap kebosanan tadi. Salah satu caranya adalah saling terbuka dan nggak boleh ngambekan. Nah ini masalah yang paling berat, ngambekan nih. Terbuka udah ngambek. Iya. Ini paling ribet nih. Benar. Ini curhat gitu nih. Kalau ini curhat nih. Ini masalah ngambekan berat nih. Terbuka gampang. Tinggal ngomong doang loh. Tapi masalahnya diambekin 3 hari selama ngomong. Selama udah nggak ditegur, kayak dimasakin. Iya. Ditanya di SMS. Nggak balas lagi udah. Balas lagi gitu. Nah jadi hindari ke apa tadi? Kebosanan. Bukan apa ngambek. Oke, ngambek. Kenambekan. Jadi udah keterbukaan, lalu hindarkan sifat ngambek. Nah untuk dua belah pihak, kalau seandainya ngambek ini masih juga diemin di dalam hati kita, nggak akan pernah berlangsung lama, baik itu dalam masa taruh maupun masa pernikahan. Ternyata saya sendiri survei di beberapa teman-teman yang sering konseling itu, akar permasalahannya itu adalah ego. Ego itu ternyata yang membuat semuanya retak dan bermasalah. Kenapa? Karena tadi tuh ngambek itu termasuk ego, karena dia nggak mau dikatakan salah. Nah itu pun juga harus introspeksi kita yang menyampaikan. Salah nggak nyampainya, nyinggung perasaannya apa enggak? Apalagi kalau pasangan kita itu jelas-jelas berisiko tinggi dalam hal kesentuh hatinya tuh, berisiko tinggi tuh. Ada yang asik-asik aja. Lo ngomong apa udah ngomong dah lo. Cepet-cepet kita rubah nih semuanya nih biar kita nggak bosan. Ya gue sebenarnya begini. Udah lama gue pengen ngomong begini nih yang lo kalau pakai baju yang tutup dong. Kan gue cemburu. Ya gue sepaneng kalau tiap cowok-cowok kita jalan lo ngeliatin paha lo, ngeliatin perut lo, udah lo sampai kelihatan begini. Lo parah banget sih. Kalau nggak sebenarnya kalau gue datang ke tempat gue tuh ya maunya lo habis disuruh duduk lo bikinin minum kek gitu, terus ya, lo kasih cemilan kek yang kayak dulu gitu. Kalau gue datang lo keluarin semua coklat ada lemari lo. Terus kadang kalau gue udah pamitan pulang lo panggil gue, tunggu aku ada satu untuk kamu deh, kasih coklat pakai pita gitu. Setelah itu deh itu udah lupa. Karena waktu yang udah lama, terus kita udah nggak menjalani hal rutinitas yang baru-baru, akhirnya bosan. Nah hal ini nih yang perlu kalau itu ditimbulkan lagi. Kalau yang dari awal itu dijalankan masih diinovasikan, kan? Atau dirubah caranya. Jadi yang tadi kalau kita ngomong bahwa pihak ketiga ini paling pertama masalahnya adalah kebosanan dari orang yang digoda si pihak ketiga, ya. Bahwa ada salah satunya ya di kebosanan si pihak ketiga terhadap kedatangan hubungan dia terhadap dia, tapi menerima pihak ketiga. Hingga dia menerima pihak ketiga. Tapi kan memang itu salah satu alasannya ya. Mungkin ada lagi dan ininya. Jadi kedua tuh dari survei selama ini ya pengalaman, mereka cenderung berat untuk menolak orang ketiga masuk. Adalah karena dia udah nggak sepaham lagi dalam berpikir. Yang satu pengen ngebelajar ini,
Yang satunya lagi, enggak, buat apa bawa duit, udah mendingan ditabung. Yang satu pengennya jalan-jalan. Yang satu lagi bilang boros amat sih, udah kita kemarin jalan-jalan. Kita hari ini juga jalan-jalan. Kemarin makan udah habis berapa? Tabung lah. Yang satunya lagi, bilang saya mau bangun rumah, terus pasangan saya bilang ya nanti dulu lah, ini juga udah enak. Akhirnya yang satu pengen pindah, yang satu enggak. Jadi ketidaksepahaman lagi. Jadi yang satu dia sukanya masih kopi, yang satu sukanya teh. Akhirnya ketidaksepahaman lagi. Itu yang kedua. Caranya gimana? Jawablah atau rubahlah ketidaksepahaman tadi untuk menjadi sepaham seperti dulu lagi. Oke. Nah, yang ketiga itu ketidakpuasan. Ketidakpuasan. Ya, jadi yang namanya tidak puas terhadap apapun itu pasti ingin mengganti barang yang lama, ya, mengganti sesuatu yang lama dengan yang baru. Apapun bentuknya itu ya. Nah, sekarang kalau ketidakpuasan ini dalam bentuk sekarang adalah pasangan kita, apa kita ganti yang baru? Gini banget kan? Apa nggak puas lagi ganti aja yang baru? Emang kayak gadget merek Cina. Iya. Inilah yang tiga hal ini tadi ya, yang membuat kenapa orang ketiga itu masuk dan kita izinkan. Karena kita mau menerima, mau tidak menerima kebosanan itu, mau untuk tidak menerima ketidaksepahaman itu, mau untuk tidak menerima ketidakpuasan itu. Seandainya kita saja mau untuk menerima kebosanan tadi, mau menerima ketidaksepahaman tadi, mau menerima ketidakpuasan tadi, sehingga berubah menjadi mau untuk menyempurnakan ketiga hal tadi untuk menjadi yang lebih baik dan untuk kebaikan bersama, insya Allah itu orang ketiga mah mental. Oke. Jadi maksud Daniel bahwa pada saat orang ketiga masuk dan kita mau membuka diri, berarti ada sesuatu di antara hubungan yang sudah ada yang harusnya diperbaiki, tapi kita biarkan sehingga terjadilah kebosanan, terjadilah ketidaksepahaman, terjadilah mulai timbul kata-kata tidak menarik lagi pasangan yang ada ya. Oke. Menarik. Jadi terkadang kita memang terlalu ini ya, terlalu membiarkan hal-hal kecil yang ada di hubungan kita itu sebagaimana adanya tanpa ada niat memperbaiki karena takut ada masalah komunikasi dan lain-lain ya. Makanya komunikasi yang baik itu perlu untuk dibiasakan sejak sebelum menikah dan melangsungkan pernikahan. Oke. Itu sebab-sebabnya ya. Dan lalu gimana nih kalau misalnya memang ada nih pihak ketiga udah di depan mata, wah lebih menarik, otomatis lah di pikiran kita sebagai orang yang punya pasangan di rumah yang sudah mungkin kita bilang pacar atau hubungan di rumah ataupun istri ya, gitu, udah 3 tahun, udah tahu polanya, udah tahu kejelekannya, datang seorang barengan mysterious guy atau mysterious woman dengan tampilan yang nggak pernah saya lihat tampilannya saya misterius, datang di depan wajah. Pola pikir apa dan tindakan apa yang harus kita lakukan? Langsung kunci, tidak mau. Gitu. Pertama kali itu pasti mata yang membuat kita tertarik. Ya. Habis itu rasa. Habis itu baru mau nggak. Kalau begitu mata melihat tertarik, lalu dirasakan, mau jadi. Tapi ketika mata pertama kali lihat nggak mau, kan? Mata ngeri nggak mau, merasakan jadi nggak jadi. Tuh, ya. Jadi kita harus mengendalikan diri kita. Lalu memang dulu ada kisah Nabi waktu itu. Ada sahabat yang datang ke Nabi dan bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau saya tertarik dengan perempuan lain di luar sana? Kenapa? Karena saya sedang sering tertarik dengan perempuan di luar sana. Kata Rasul, bila kau ada gangguan datang dari wanita lain, maka cepat kembalilah ke rumahmu dan
gauli istrimu. Oh, oke. Jadi dalam hal ini bisa kita tafsirkan bahwa perluasannya kalau kita ada orang ketiga, kembalilah ingat istri kita di rumah atau pasangan kita di rumah ya, calon istri kita, calon suami kita. Kembali ingat dia, kembalikan masa-masa indah memorinya, kebaikannya, karena pasti lebih banyak kebaikannya daripada ketidakbaikannya. Dan kita selalu ya seperti peribahasa mengatakan air sebelanga rusak karena setetes tinta. Padahal sama itu lebih banyak kebaikannya tapi rusak dalam satu titik kejelekannya. Dan lalu terus bermesraan dengan pasanganmu, istrimu ya. Terus pupuk keharmonisan. Artinya begini, ketika kita mempunyai satu bunga ini kita tahu ini bibit yang bagus. Dan sudah pernah kita tahu bahwa memang bagus. Kalau kita biarkan saja dia berkembang dengan sendirinya tanpa sentuhan kita, tanpa kasih sayang kita, tanpa kita bosan merawatnya, dia akan jadi bunga yang bagus dan tetap bagus untuk menemani hidup kita. Tapi ketika kita diamkan begitu saja, dia berkembang tanpa kita sentuh dan hanya berharap saja, berharap nanti tumbuh bagus. Besok lagi ya, mudah-mudahan besok tetap bagus. Besok lagi datang, bagusnya mudah-mudahan. Tanpa ada tindakan ya? Tanpa ada tindakan. Jadi datang nih, pupuk, siram, kasih matahari, kasih sayang, buang yang tidak bagusnya, mungkin daunnya, tangkainya, lalu mungkin kelopaknya, ya membusuk, ambil, buang sehingga tumbuh. Kita usahakan semprot, kasih gizinya, nutrisinya, kelopak yang baru tumbuh. Sama kan seperti begitu. Kita punya pasangan, kita pupuk dia dengan kasih sayang kita, dengan perhatian kita, lalu kita kasih dia baju yang baru, kasih dia parfum yang enak wanginya, ajak dia jalan, tawarkan apa yang membuat dia senang, lakukan bersama membuat dia senang walaupun kita tidak senang, artinya saling menjaga perasaannya. Dan itu yang namanya memupuk dan menjaga apa yang kita punya agar kita tetap punya dan kita tetap sayang sama dia. Oke, jadi pada saat orang itu datang, katakan tidak dalam hati, karena semua itu berasal dari niat ya. Dan pada saat kita ngomong tidak, ada satu pikiran nakal. Artinya iyalah, udah tidak. Tapi pada saat mulai mas ke kiri, ada yang bilang sayang nih. Gitu loh, kesempatan. Apa yang harus ada di otak kita untuk mengatakan ini bukan kesempatan yang baik, ini adalah masalah, ini adalah apa yang bisa menjadi apa ya, yang menambah kuat untuk mengatakan tidak dalam hati. Tidak secara normal ada di hati, tetapi begitu agak ngelengos sedikit dan rupanya baunya lebih wangi, pada saat ngelengos wanginya baru masuk gitu loh, kecium di hidung kita, gitu tetap masuk gitu loh. Wah enggak, tapi dalam hati masih neredet deh kayaknya, ada frekuensinya masih masuk gitu. Jadi kayak orang diet ya, udah tahu udah jam 8 jam 10 mau makan, tapi wanginya wangi banget. Saya ini kalau nggak emang gratis lagi, ada orang datang enak lagi. Makan nggak, akhirnya makan juga. Begitu gendut disalahinnya makanannya, bukan dia, dianya. Jadi ujungnya ada niat. Kalau udah ditanam sini nggak mau, terus nggak ada niat, ada bisikan sayang nih, orang lain pada ngejar-ngejar dia. Datang sendiri buat lo, pembisik kan. Terus pasangan juga nggak tahu, karena kalau kembali nggak aku udah punya, nggak ada habisnya dah. Kalau ikutin nafsu. Ya, jadi nggak mau, tetap nggak mau. Jadi itu balik lagi ke niat. Jadi jangan salahkan keadaan, jangan salahkan kesempatan, jangan salahkan orang lain yang datang. Jadi salahkan diri sendiri karena kita sendiri nggak menjaga diri kita, menjaga hati kita ya, menjaga akal kita, menjaga amanat dari Tuhan kita dan menjaga amanat dari pasangan kita. Oke, menarik nih. Tapi ada sebenarnya teman sobat inspirasi yang mungkin agak menarik. Saya minta Daniel ini untuk buka sedikit cerita beliau, karena beliau ini juga pernah didatangi oleh pihak ketiga gitu, pihak ketiga yang sudah siap untuk dinikahi ya kalau nggak salah Nah, bagaimana
caranya dan Helmi untuk menghadapi pihak ketiga ini sehingga itu dengan sangat mulus dan Helmi tidak melukai perasaannya, sehingga itu benar-benar hanya menjadi oke, saya berterima kasih dari pihak ketiga, tapi memang saya cuma mau beristri satu. Gimana deh? Mungkin cerita singkat lah ya. Jadi kalau kita udah punya pasangan, Iya. ya, kita harus menjaga perasaan hatinya, dan menjaga hatinya. Jadi gimana cara menjaga hatinya? Bukan berarti pasangan itu atau cewek cowok itu kan senangnya dibohongin. Kan? Kalau makin dibohongin makin senang. Iya, kamu cantik gitu. Iya gitu. Terus kamu suka ya sama dia ya? Kok kamu ngeliatin mulu? Enggak, aku suka sama kamu. Padahal gue suka. Senang dibohong gitu. Iya. Kok kamu ngeliatin yang lain sih? Oh enggak, cuman ya lewat aja gitu. Itu namanya lewat. Iya, namanya lewat. Aku sama dia putih mana sih? Cakepan dia ya, cakepan kamu gitu. Orang lain juga tahu cakepan yang lain. Jadi intinya bukan bohongnya gitu, bukan bohongnya, tapi menjaga perasaan, menjaga hatinya. Nah, seperti ada pihak orang ketiga datang ya, seperti yang dialami, itu bagaimana cara menjaga hatinya? Jangan dibilangi, kau nggak akan tahu. Ya mungkin sama teman-teman lain juga akan merasakan gitu, atau dirasakan nanti. Itu waktu menikah berapa tahun ya, Den? Saya lupa. Lupa ya? Lupa. Oke. Jadi jangan diceritain. Lalu sehingga kan nggak menambah suasana yang keruh ya. Jadi begini, diceritain pun toh juga nggak mau sampai orang ketiga. Akhirnya ini nggak jadi berantem sama yang ini. Betul. Jadi bertengkar untuk sesuatu yang tidak ada. Nah, nanti pokok bahasan menarik. Iya. Karena sering pasangan bertengkar untuk sesuatu yang tidak ada, gitu, yang tidak terjadi, gitu. Itu. Betul. Ya? Jadi pertama jangan diceritakan. Terus yang kedua, gue waktu itu membulatkan tekad bahwa ini loh yang udah punya, ini udah yang terbaik gitu. Ini juga permintaan gue sama Tuhan, dan udah Tuhan udah kasih, juga udah punya keturunan dari dia yang bagus, yang baik. Dan kehidupan gue juga fan-fan aja. Terus kenapa harus gue acak-acak semuanya dan ada orang ketiga? Tuhan bisikan misalkan udah 4 tuh, gila lo. Kan jatah 4. 4 ya. Oh iya. Iya. Kalau kuat itu. Kuat apa, bukan kuat wilayah. Iya, betul. Kuat ekonomi menjadi adil. Walaupun ekonominya kuat, ya. Terus fisiknya kuat nih, tiap malam ganti-gantian, ya. Tapi dia, apakah dia kuat untuk mempertanggungjawabkan keadilannya kepada Tuhan, ya? Karena itu akan diminta pertanggungjawabannya. Apabila salah satunya ada yang merasa iri atau tersakiti hatinya karena cemburu atau apapun nantinya, maka itu akan menjadi hukuman buat kita nanti. Nah, kalau seandainya orang pada berpikir dan tahu efek hukuman tadi, berselingkuh ataupun nikah lagi, itu dia berat. Karena Rasul pun sempat wanti-wanti waktu itu, waktu membolehkan, ya, bukan memerintahkan itu. Bahasa poligami itu adalah membolehkan dengan syarat-syaratnya. Tapi kadang kita tidak membicarakan syarat, tapi 1, 2, 3 atau 4. Tapi harus adil, kan? Dan sesungguhnya yang manusia yang paling adil itu adalah aku. Rasul udah kasih syarat di situ. Sesungguhnya manusia yang paling adil adalah aku. Itu berbicara tentang poligami waktu itu. Nah, kembali yang masalah tadi ya. Jadi aku udah punya kehidupan kok dan sebagainya, mulai lagi balik lagi ke masalah niat. Gue nggak jangan sampai niat, gue nggak niat. Godaan mah pasti ada ya. Namanya kita manusia, nafsu pasti diubur-ubur. Mau banget gitu kan. Tapi jangan sampai niat, gue nggak mau. Ya. Dan ketiga tadi ya, untuk menjaga hatinya pasangan kita, niat balikin lagi. Ketiga, bilang sama dia, kita mohon maaf. Nah, ini masalah sikap. Kita harus punya sikap, laki-laki maupun perempuan. Bersikaplah kepada orang ketiga, karena kalau kita diam saja, orang ketiga itu terkejar.
Oke. Ya kalau kita mau, biasanya orang nggak mau kehilangan fans lebih tepat ya. Biarin dia tetap ngejar, saya cuekin tapi saya kembali sama yang ini gitu ya. Biasanya kayak gitu ya. Biar dia tetap laku. Biar dia laku, katanya eksis. Ya. Jadi takut kehilangan fans tadi, akhirnya dia diemin aja, dia tetap ngejar. Akhirnya tinggal itu sama saja kayak naruh bom waktu. Satu waktu bisa meledak. Dan kalau kita udah utarakan, mohon maaf, saya sudah punya, saya akan setia, dan mohon maaf, mungkin nanti ada yang lebih baik dari saya, yang lebih pantas karena saya sudah beristri, saya sudah mempunyai calon, saya sudah mempunyai pasangan. Itu yang harus diutarakan kepada orang ketiga. Oke. Sikap ya. Jadi mungkin itu adalah yang pengalaman ya Dan ya, pernah dialami, karena kebetulan dengar cakep juga yang datang ya. Sama cakepnya gitu loh. Jadi itu pengalaman. Jadi itu secara logika, secara niat gitu loh. Dan saya mau tuh sebenarnya di setiap kita inspirasi ini mungkin ada lah, di setiap masalah itu pasti ada doa yang artinya kita selalu pengen komunikasi sama Allah ya. Bagaimana sebenarnya enaknya kalau kita berdoa gitu ya, dengan cara yang lemah lembut dan merasuk ke hati sehingga keyakinan itu lebih baik untuk menghadapi masalah kayak gini. Pertama memang doa harus yakin. Kedua harus lembut, karena Allah maha lembut, maha latif. Dan Allah juga menyukai hal yang baik, maka doa juga harus yang baik. Ketiga tidak memaksa, karena Allah tidak suka dipaksa, walaupun tidak suka memaksa. Nah jadi ya Allah ya Rabbana gitu. Perlihatkan apa yang tampak buruk, tampak seburuk-buruknya, dan berikan aku kemampuan untuk menjauhkannya. Perlihatkan kepadaku apa yang tampak baik, tampak sebaik-baiknya, dan berikan aku kemampuan untuk menjalankannya. Dan terima kasih kau telah memberikan pasangan hidup kepadaku yang selama ini aku nanti-nantikan. Dan begitu banyak orang lain yang menantikan jodohnya hadir tetapi belum juga kunjung tiba. Dan kau telah memberikan kepercayaan kepadaku ya Rabb. Oleh karena itu, tuntun dan bimbinglah segala perkataan dan perbuatanku agar tetap bisa menjaga diriku, bisa menjaga hati pasanganku, menjaga amanah pasanganku, dan menjaga anak-anakku dari rahimnya, menjaga keluargaku agar tetap saling mengasihi, menyayangi, dan tetap sujud kepada Engkau. Hindarkan aku dari pihak-pihak orang-orang ketiga yang ingin mengacak-acaknya, yang ingin menghancurkan rumah tanggaku yang telah kami bina selama ini. Dan lindungi kami dari semua godaan dari orang-orang ketiga yang ingin masuk ke dalam kehidupan kami. Dan berikan kami kasih sayang-Mu ya Rabb, agar kami tetap merasakan kasih sayang yang sempurna dari pasangan hidup kami dan anak-anak kami. Dan cegahlah kami untuk melakukan hal-hal yang bisa menyakiti perasaan pasangan kami. Nah, lalu terakhirnya, ya Allah ya Rabbana, kami yakin bahwa Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha menguasai, Engkau yang maha menjaga, Engkau yang maha melanggengkan pernikahan kami. Ya. Oleh karena itu ya Rabb, kabulkan doa-doa kami dan berikan yang terbaik untuk kami. Gitu. Oke. Bagus banget, mudah-mudahan ini bisa, ntar saya mungkin catat habis ini deh. Mana tahu nanti ke suatu saat ada butuh tulisan-tulisan ini ya. Oke, terima kasih Nat Dan mengenai cerita ini banyak sekali yang bisa kita terima. Tapi saya mau mengutip satu kata-kata hampir sama sebenarnya yang Dan bilang tadi, bahwa Mignon McLeod dari luar sana pun mengatakan hal yang sama. Successful marriage requires falling in love many times, always with the same person. Artinya sebuah pernikahan, sebuah hubungan itu akan tetap langgeng apabila kita jatuh cinta setiap hari. Kita membina sayang kita setiap hari, tapi dengan orang yang sama, dan tidak membuka hati lagi untuk orang yang lain. Nah, mungkin itu quotes ya, untuk memperkuat bahwa itu masalah pihak ketiga, dan
itu sebenarnya gimana kitanya, gimana kita menghadapi godaan, bagaimana kita memperbaiki hubungan. Mungkin ada kesimpulan kali Dan untuk memberi bagi teman-teman. Tadi saya catat ya, ada nih tentang sakinah, mawaddah, warahmah yang sering kita dukung-dukung doa bahwa menjadi keluarga sakinah, mawaddah. Sebenarnya banyak teman-teman yang nggak tahu apa sih itu sakinah, mawaddah, warahmah. Tadi saya catat, ini bisa disimpulkan dari juga sebagai cara untuk menangkal orang ketiga. Sakinah itu ketika kita doa, ya Allah berikan kami kesakinahan, keluarga yang sakinah. Itu maksudnya adalah ketika kita melihat kekurangan pasangan, namun mampu menjaga lidah untuk tidak mencelanya. Itu maksud dari sakinah. Jadi ketika kita melihat kekurangan dari pasangan kita, maka kita mampu untuk menjaga lisan kita tidak menyakiti hatinya, gitu ya. Terus mawaddah ialah ketika kita mengetahui kekurangan pasangan, namun mampu memilih untuk menutup sebelah mata atas kekurangannya. Air susu sebelanga rusak dengan minta satu tetes, ya. Terus sedangkan rahmah itu ketika kita mampu menjadikan kekurangan pasangan kita sebagai ladang amal untuk diri kita, ibadah di situ juga. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah lancar semua. Luar biasa. Jadi itu keren karena saya juga mungkin baru tahu karena hampir setiap hari mendengar sakinah, mawaddah, warahmah, kondangan kayak gitu terus ya. Tapi kita nggak tahu poinnya adalah sebenarnya luar biasa indah Islam ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa lakukan dengan baik, dengan cara yang baik untuk hasil yang baik. Saya Helmi Arwibawa. Saya Dwi Domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.